Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Kali ini kita akan membahas surah Wal Adiyati Dhabha. Surah ini turun di Mekah. Ada suatu kenyataan umum yang diamati oleh ulama-ulama bahwa surah-surah yang turun di Mekah itu berbicara tentang keesaan Allah dan hari kemudian. Itu sebabnya surah-surah yang selama ini menjadi bahasan kita di Juz Ammah itu banyak sekali yang turun di Mekah. Sehingga berulang pula uraian Al-Quran menyangkut hari kiamat. Nanti kalau kita membahas ayat-ayat yang turun di Medina, itu pada umumnya berbicara tentang masyarakat serta tuntunan-tuntunan hukum. Memang hukum amal-amal soleh tidak dapat mantap di dalam hati seseorang, tidak dapat wujud dalam kenyataan kalau tidak disertai dengan keyakinan tentang adanya hari kemudian. Nah, jadi kita masih lagi episode kita berbicara tentang hari kiamat dalam surat Al-Adiyat ini, walaupun dalam bahasan yang sedikit berbeda dengan surah-surah yang lain. Surah Al-Adiyat ini merupakan wahyu yang ke-13. Ada yang berkata wahyu yang ke-14 yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melukiskan tentang hari kiamat, lukisan yang tentunya sesuai dengan kondisi masyarakat dan apa yang bisa terjangkau oleh masyarakat ketika itu. Saya ingin berpagi-pagi berkata demikian, karena tidak mungkin Al-Quran bicara soal durian, karena di negara Arab tidak ada durian. Kalau dia mau beri contoh, tentulah contoh yang ada dalam masyarakat. Kalau dia menggambarkan situasi, tidak mungkin dia menggambarkan situasi abad 21, di mana ada pesawat udara, ada pesawat pembom, dan lain-lain sebagainya. Tidak dimengerti oleh orang. Apa yang dianggap orang dulu hebat, boleh jadi sekarang kita anggap tidak hebat lagi. Apa yang kita anggap sekarang hebat, dahsyat, boleh jadi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang nggak dahsyat lagi. Kita sekarang kalau berkecamuk perang, katakanlah perang Irak baru-baru ini, perang Irak yang kedua itu lebih dahsyat dari perang Irak yang pertama. Boleh jadi 20 tahun yang akan datang, ketika orang sudah sampai di planet-planet luar, tergambar ada perang bintang, kita sudah ketinggalan. Ini mukaddimah perlu saya sampaikan sebelum kita bahas surah Al-Adiyat. Karena nanti jangan ada yang kaget, kok cuma gitu kiamat? Tapi itulah gambaran yang ingin digambarkan oleh ayat-ayat ini. Dikatakan, Wal-Adiyati Dhabha. Al-Adiyat itu terambil dari kata ada ya'du, berlari. Kata ini ada ya'du pada mulanya berarti jauh. Orang yang lari itu sebenarnya mampu meninggalkan dengan cepat suatu tempat menuju tempat yang jauh. Musuh itu dinamai adu. Kenapa? Jauh. Kenapa musuh itu jauh? Karena jauh dari pikiran Anda, jauh dari hati Anda benci dia. Dan boleh jadi kalau dia mendekat, Anda menjauh dari dia karena tidak mau. Itu musuh. Nah, Al-Adiyat menggambarkan sekian banyak yang berlari cepat. Pelari-pelari cepat. Al-Adiyat. Dhabhan itu adalah suara yang keluar dan terdengar, bisa jadi dari kuda, kalau lari terengah-engah,
bisa jadi dari kelinci, bisa jadi dari anak panah. Kalau kita ini kan berdesir itu ya. Nah, itu namanya dhabha. Di sini Al-Quran tidak menjelaskan apa yang lari. Baru dia katakan lagi sesudahnya, falmuriyati qadha. Al-muriyat itu artinya menyalakan api. Qadha itu artinya percikan. Kalau saya ada kolam besar, saya tiba-tiba ada percikannya kecil, itu namanya qadha. Kalau ada orang makan, ada kuah, kari, makan terus, jatuh sesuatu terpercik ke baju, itu namanya qadha. Nah, falmuriyati qadha, ada hal-hal, lebih dari 2, muriyat, jamak kan? Ada hal-hal yang memercikkan api. Itu falmuriyati qadha. Falmughirati subha. Al-mughirat itu serangan mendadak. Ada serangan mendadak yang terjadi di waktu subuh. Itu serangan kalau siang bisa-bisa orang sudah siap, ya. Tapi kalau subuh, waduh, masih ngantuk, gelap lagi, ya toh? Ini serangan mendadak. Fal-mughirati subha fa'atharna bihi naq'a. Maka asarna menimbulkan dengan pergerakan musuh, dengan pergerakan ini menimbulkan akibat dia berada di suatu wilayah, di suatu tempat, menimbulkan naq'a. Naq'a itu artinya debu. Nah, sekarang kita sudah bisa gambarkan kira-kira. Nah, ada al-adiyat, ada kuda-kuda yang lari begitu cepat sampai terengah-engah. Bayangkan ada pasukan berkuda nih, lari. Saking cepatnya, kaki kuda-kuda itu yang mengenai batu atau tanah yang keras atau gunung memercikkan api. Ya kan? Itu falmuriyati qadha. Falmughirati subha. Kalau dari kejauhan dia lari, dia sampai di tempat yang akan diserangnya di pagi hari, fawasatna bihi jam'a, maka tiba-tiba penyerang-penyerang ini yang berkuda itu tadi berada di tengah-tengah jam'a, kumpulan musuh yang akan diserang. Itu gambaran. Memang ulama-ulama beda pendapat. Apakah al-adiyat itu kuda atau bukan? Ada yang berkata itu kuda-kuda yang pernah ditunggangi oleh sahabat-sahabat Nabi ketika terjadi perang Badar. Tapi pendapat ini ditolak. Karena apa? Kuda yang digunakan ketika itu cuma 2. Sedangkan di sini dia katakan banyak kuda. Ada yang berkata, adiyat itu apa? Falmuriyati qadha itu unta. Unta yang digunakan oleh jemaah haji. Dulu kan berunta. Nah, kita dapat berkata bahwa ayat ini sebenarnya ingin menggambarkan bagaimana kalau terjadi kiamat. Bagaimana berkecamuknya kiamat itu. Nah, dulu bagaimana kalau ada serangan begini? Kacau balau enggak? Sekarang kira-kira gimana? Biasa-biasa saja, cuma serangan kuda kok. Orang sekarang mungkin berkata kita baru merasa takut kalau ada pesawat. Sekarang pun penduduk yang sudah sering mengalami serangan-serangan udara itu biasa-biasa saja. Coba lihat di TV itu orang-orang Irak dulu waktu itu masih, ya toh? Jadi berbeda-beda. Al-Quran ini turun menyesuaikan dia punya uraian dengan kondisi masyarakat ketika itu. Dengan bahasa masyarakat ketika itu. Kita yang hidup sesudah mereka bisa menarik nilai-nilai. Apa yang ingin digambarkan di sini tentang betapa mencekamnya kiamat, tempatkanlah diri Anda
pada saat itu. Atau bayangkan sesuatu yang sangat mengkecam di hati Anda, begitulah kiamat terjadi, begitulah dadakan dari kiamat itu. Innal insana li rabbihi lakanud. Kanud itu pada mulanya berarti tanah yang tidak ditumbuhi tumbuhan. Ada tanah, ada benih tumbuhan, disiram sedikit aja dia sudah tumbuh. Ada kan tanah yang subur begitu? Iya. Itu namanya syakur. Jadi orang yang bersyukur itu diberi sedikit dia sudah anggap banyak. Lawannya kanud, kikir, menutupi nikmat Tuhan. Tidak mau menampakkannya, persis seperti tanah tandus. Durhaka. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia ini terhadap Tuhannya, Rabbihi, Tuhan pemelihara dan pembimbingnya, sungguh sangat durhaka. Tidak mau bersyukur. Nabi SAW ada menjelaskan, atadruna manil kanud, kamu tahu siapa itu orang yang kanud? Beliau menjawab begini, yang makan sendiri. Makan sendiri itu, punya makanan sembunyi-sembunyi, makan sendiri. Yang memukul hamba sahayanya atau pembantunya, itu kanud. Kikir. Yang tidak mau membonceng orang di kendaraannya. Banyak ada orang kanud. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia terhadap kedurhakaannya itu maha menyaksikan. Nah, saya katakan maha menyaksikan karena syahid atau innahu, sesungguhnya dia Allah. Sesungguhnya dia, yakni Allah, terhadap kekikiran dan kedurhakaannya itu maha menyaksikan. Bisa juga begini, sesungguhnya si kikir dan durhaka ini menyaksikan dirinya bahwa memang dia kikir. Bagaimana itu kira-kira? Boleh jadi sewaktu dia mau mati atau waktu dia sudah mati, dia sudah sadar, ya Allah, dulu saya kikir. Sudah jadi saksi atas dirinya atau tidak? Itu makna yang kedua, innahu ala dzalika lasyahid. Bahkan boleh jadi ada orang sebenarnya yang sadar dirinya itu, saya ini kikir. Waduh, tadi itu orang minta, saya kok nggak mau kasih ya? Sadar lah gitu. Itu innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kenapa dia kikir? Karena dia sangat mencintai. Al-khair itu dalam bahasa Al-Quran antara lain berarti harta benda yang banyak. Dia suka sekali harta. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Kenapa harta dinamai oleh Al-Quran khair? Yang terjemahan harfiahnya sebenarnya baik. Harta benda dinamai Al-Quran khair karena mestinya dia diperoleh dengan baik dan digunakan dengan baik. Harta itu begitu. Harus Anda peroleh dengan baik. Dan harus Anda gunakan dengan baik. Al-Quran menamakan di sini, innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ini orang yang kikir. Apa dia tidak tahu apa yang akan terjadi baginya? Idza bu'thira. Bu'thira itu dibongkar. Pernah ibu cari, katakanlah, atau bapak cari sesuatu yang kecil di lemari, di laci. Tidak dapat. Itu dibuka satu-satu atau sudah panik, bongkar itu kan? Itu di hari kemudian begitu. Ada dicari isi hati kecil Anda yang paling kecil pun dicari, bu'thir, dibongkar. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Dan diperoleh, didapatkan apa yang ada di dalam dada. Saya mau gambarkan ini. Dada itu, hati itu bisa menjadi wadah, bisa menjadi alat.
Nah, kalau dia wadah, bagaimana? Hati kita ini didapatkan apa yang di dalam hati. Apa yang dalam hati seseorang, bisa jadi dia tidak segan orang lain tahu. Ya toh? Saya tahu nama saya nggak segan memberitahu. Itu namanya sesuatu yang ada dalam hati dan nyata. Ada lagi, apa yang ada dalam hati seseorang, dia tidak mau orang lain tahu. Itu rahasia. Iya. Ada di dada atau tidak? Ada di dada. Ada yang ketiga. Ada yang di dalam dada yang Anda sudah lupa. Ada tidak pasti dalam dada itu? Itu yang lebih rahasia dari rahasia. Saya tanya, sudah berapa kali tidak sholat zuhur? Ingat tidak? Sudah berapa banyak orang Anda maki? Ingat tidak? Hussila ma fis sudur. Didapatkan dari yang paling dalam apa yang di dalam hati. Semua akan apa yang ada di dalam dada. Semua akan dibongkar. Yang Anda tahu akan dibongkar. Yang Anda rahasiakan akan dibongkar. Dan yang lebih rahasia dari Anda, yang Anda rahasiakan juga terbongkar. Intajhar bil qaul. Itu dalam firman Allah, intajhar bil qaul, kalau kamu mengucapkan kata-kata yang nyata, Allah mengetahuinya. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Karena Allah itu mengetahui yang rahasia dan yang lebih rahasia dari rahasia. Apa yang lebih rahasia dari rahasia? Ini yang Anda udah lupa nih. Hussila ma fis sudur. Hussila itu diperoleh dari yang terdalam. Itu sebabnya pencernaan burung dinamai husailah. Husailah. Wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka terhadap mereka pada hari itu amat-amat mengetahui. Khabir itu artinya yang mengetahui sampai sekecil-kecilnya. Itu sebabnya tenaga ahli dinamai khabir. Allah mengetahui sampai yang sekecil-kecilnya. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sebenarnya sampai sekarang ini juga Tuhan sudah tahu. Tetapi saya beri contoh. Ada orang kalau panik dia lupa. Ya kan? Tuhan tidak lupa. Dalam suasana berkecamuk kiamat ini, walaupun demikian Tuhan tidak lupa. Ada orang di dunia ini menduga Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang mendetail. Allah menggarisbawahi, Tuhan tahu pada waktu itu hal-hal yang mendetail. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Karena itu, hati-hatilah. Ini ayat-ayat kita ini menjelaskan atau menggambarkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kata Rob. Dia tidak katakan innallaha, ya kan? Di tempat di sebelumnya itu saya beri contoh. Kalau saya berkata dia kikir terhadap yang berbuat baik kepadanya, itu lebih jelek daripada saya berkata dia kikir terhadap orang miskin itu. Kenapa lebih jelek? Karena ini dia sudah berbuat baik, dia masih kikir kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyatakan begini, manusia itu durhaka benar. Kenapa durhaka? Tuhannya yang memelihara dia. Rabbahum itu kan artinya pemelihara, pembimbing. Tuhannya yang membimbing mereka, yang memberi mereka rezeki, yang memberikan bimbingan, segala sesuatu yang mereka butuhkan, mereka durhaka. Jelek sekali enggak ini? Jadi kata Rabbahum atau Rabbihim menggambarkan bahwa Tuhan sudah berbuat baik kepadanya, tetapi justru dia semakin durhaka. Itulah manusia durhaka yang digambarkan oleh ayat ini dan yang diancam oleh Tuhan bahwa ketahuilah amal-amalmu sekecil apapun itu akan dibongkar dan diketahui pada hari kemudian. Saya ingin kita simpulkan surah Al-Adiyat ini. Mungkin kesimpulan pertama yang saya ingin
menjadi perhatian dalam benak kita adalah bahwa Al-Quran berbicara menyangkut masyarakat pertama yang ditemuinya. Sebahagian dari contoh-contohnya, apalagi bahasanya, disesuaikan dengan masyarakat yang ditemuinya. Kita yang datang sesudahnya, sesudah mereka, atau berbeda tempat tinggal dengan mereka, kita hanya mengambil nilai-nilai apabila apa yang dijelaskannya itu berbeda dengan kondisi kita atau keadaan kita. Sebagaimana halnya gambaran tentang hari kiamat yang digambarkan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, surah ini mengecam orang-orang yang kikir dan mencintai harta benda secara berlebih-lebihan. Ini bukan berarti bahwa mencintai harta benda terlarang. Itu sebabnya Allah memerintahkan menulis hutang piutang walau sedikit. Ya kan? Ada perintah itu dalam Al-Quran. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu memerintahkan menulis hutang piutang walau sedikit. Karena harta itu baik. Semakin banyak harta Anda miliki, semakin berkesempatan Anda untuk beramal soleh dan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah pada hari kemudian. Itu kesimpulan kita yang kedua. Kesimpulan yang ketiga, bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menduga bahwa sekarang Allah tidak mengetahui hal-hal yang mendetail, itu sebenarnya keliru. Tapi orang itu, bahkan semua orang kelak di hari kemudian, pasti akan sadar bahwa hal yang sekecil-kecilnya pun akan terbongkar sehingga tidak ada rahasia di hari kemudian. Itu barangkali kesimpulan dari surah ini yang dapat kita ambil. Insya Allah kita akan bertemu dalam episode-episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.